Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi. Welcome to my channel YouTube Education. Hai teman-teman, udah pada tahu belum ada apa aja sih yang ada di Ka'bah? Yuk kita simak. Ka'bah memiliki 13 bagian. Di antaranya ada Hajar Aswad, pintu masuk Ka'bah, sudut Hajar Aswad, dan lain-lain. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, Hajar Aswad. Hajar Aswad terletak di sudut timur Ka'bah. Sudut dengan batu hitam atau Hajar Aswad merupakan lokasi di mana umat Islam memulai mengelilingi Ka'bah yang dikenal sebagai Thawaf. Yang kedua, pintu masuk Ka'bah. Pintu Ka'bah setinggi 2,13 meter di atas tanah di dinding timur laut Ka'bah yang disebut Babur Rahmah. Pintu tersebut terbuat dari emas yang dipasang pada 1979. Pintu emas seberat 300 kg tersebut dibuat oleh seniman Ahmad bin Ibrahim Badr yang menggantikan pintu perak tua yang dibuat oleh ayahnya Ibrahim Badr pada 1942. Yang ketiga, Mizab al-Rahmah. Mizab Rahmah merupakan cerat hujan yang terbuat dari emas. Mizab ditambahkan ketika Ka'bah dibangun kembali pada tahun 1627 setelah banjir pada tahun 1626 yang menyebabkan 3 dari 4 tembok tersebut runtuh. Yang keempat, struktur miring. Struktur miring merupakan tembok kecil untuk menutupi 3 sisi Ka'bah yang dikenal juga dengan Sadarwan, yang ditambahkan pada tahun 1627 bersama dengan Mizab al-Rahmah untuk melindungi fondasi Ka'bah dari air hujan. Yang kelima, Hatim. Hatim dikenal sebagai Hijir Ismail, yang merupakan tembok rendah bagian dari Ka'bah asli. Bagian ini adalah dinding setengah lingkaran yang berlawanan, tetapi tidak terhubung dengan dinding barat laut Ka'bah. Tingginya sekitar 1,31 meter dan lebar 1,5 meter, yang dilapisi marmer putih. Ruang antara Hatim dan Ka'bah awalnya merupakan bagian dari Ka'bah, karena itu ia tidak dimasuki selama tawaf. Yang keenam, Al-Multazam. Bagian ini berukuran sekitar 2 meter di sepanjang dinding antara Hajar Aswad dan pintu masuk. Bagian ini dianggap sebagai tempat berdoa yang istimewa bagi yang melaksanakan ibadah haji. Yang ketujuh, Maqam Ibrahim. Ini merupakan kaca dan kandang logam yang dikatakan sebagai jejak kaki Ibrahim. Nabi Ibrahim dikatakan berdiri di atas batu tersebut selama pembangunan bagian atas Ka'bah dan mengangkat Ismail di pundaknya untuk bagian paling atas. Yang kedelapan, sudut Hajar Aswad. Bagian ini menghadap sedikit ke tenggara dari pusat Ka'bah. Keempat sudut Ka'bah secara kasar mengarah ke 4 arah mata angin utama. Yang kesembilan, Rukun Yamani. Rukun Yamani merupakan sisi Ka'bah yang sejajar dengan Hajar Aswad, tepatnya di sudut barat daya yang kiswahnya terbuka. Disebut Rukun Yamani karena sudut Ka'bah yang bagian barat daya kalau ditarik garis lurus ke selatan persis sejajar dengan negara Yaman. Yang ke-10, Rukun Syami. Rukun ini juga dinamakan sebagai Rukun Maghribi yang artinya arah barat karena posisinya mengarah ke barat. Mengenai keutamaan Rukun Syami, setiap umat muslim dianjurkan berdoa ketika posisi tawaf telah berada di depan rukun ini. Yang ke-11, Rukun Iraqi. Jika ditarik garis lurus, maka akan mengarah ke negeri Irak. Menariknya, Rukun Iraqi merupakan salah satu sudut yang pernah mengalami pergeseran dan sedikit pengurangan panjang sisi karena keterbatasan dana pada masa Quraisy. Yang ke-12, Kiswah. Kiswah yaitu bordir penutup Ka'bah. Kiswah terbuat dari sutra hitam dan tirai emas yang diganti dalam periode tertentu. 2/3 dari jalan ke atas adalah hizam, yakni sekelompok teks Al-Quran bersulam emas termasuk syahadat, pernyataan iman Islam. Tirai di atas pintu Ka'bah dihiasi secara khusus dan dikenal sebagai sitara atau burqu. Hizam dan sitara memiliki prasasti yang disulam dengan kawat emas dan perak, termasuk ayat-ayat Al-Quran dan doa kepada Allah. Yang ke-13, garis marmer.
Garis ini merupakan yang menandai awal dan akhir setiap putaran tawaf. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang jadi tahu ada apa aja bagian-bagian dari Ka'bah. Thank you for watching.